Bismillahirrahmanirrahim. Rutinitas pengajian yang melanjutkan kembali kitab Umdatul Ahkam kita. Kita memasuki bab yang baru, masih di dalam kitabus shalah, yaitu bab al-qiraah fis shalah, bab yang membahas tentang bacaan di dalam salat. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam Umdatul Ahkam ini adalah hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Qala Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata, tidak ada salat, liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi mereka yang belum membaca Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab yaitu surah Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat. Nah, kemarin sudah kita bahas ketika membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang hadis musii'us salatah, yaitu orang yang salatnya itu jelek. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ulang kembali gara-gara tidak menggunakan tumakninah. Kita sudah membahas tentang Al-Fatihah ini sebagai rukun. Dan inilah hadis yang mempertegas bahwasanya Al-Fatihah ini wajib, dia rukun di dalam salat, sehingga Nabi SAW menyatakan tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hal ini menunjukkan bahwasanya salat belum diterima dan salat belum sah apabila Al-Fatihah itu belum dibaca. Hingga Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis yang lain pernah ditanya oleh salah seorang yang datang dari Persia, dari Farisi, berkenaan dengan membaca Al-Fatihah ini. Ketika imam itu membaca Al-Fatihah, kemudian apakah saya diam gitu? Maka dijawab oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Iqra fi nafsika ya Farisi, bacalah di dalam hatimu wahai orang Persia, katanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu tetap wajib, dan ini dipegang oleh jumhur ulama. Mayoritas para ulama menetapkan bahwasanya membaca Al-Fatihah ini juga wajib, baik bagi imam maupun bagi makmum. Ketika makmum itu ada waktu untuk membaca Al-Fatihah, ada kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah, maka yang demikian ini masih wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Namun apabila ada kalanya atau ada kesempatan, ada suatu kasus di mana makmum itu tidak sempat membaca Al-Fatihah, ini dijelaskan dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu ketika masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Rasulullah dan para sahabatnya itu sudah ruku. Nah, ketika mereka itu ruku, maka Abu Bakrah langsung ruku. Sampai di sini Abu Bakrah tidak bisa membaca Al-Fatihah karena ruku ada bacaan sendiri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan ruku itu sendiri. Hingga langsung ruku siapa? Abu Bakrah. Ketika selesai sholat, Rasulullah menanyakan siapa yang melakukan demikian. Abu Bakrah mengatakan saya yang melakukan. Rasulullah kemudian mengatakan zadakallahu hirsan wa la ta'ud, semoga Allah menambahkan ketamaan bagi anda. Apa yang tamak gitu kan? Tamak terhadap hal kebaikan. Di sini Abu Bakrah masuk, dia tamak terhadap hal kebaikan, tidak mau ketinggalan rakaat itu, hingga kemudian beliau langsung rukuk
karena ingin mendapati fadilah untuk bersama dengan imam di rakaat tersebut. Nah, rukuknya langsung Abu Bakrah ini, kemudian Rasulullah tidak memerintahkan untuk menambah lagi 1 rakaat. Ini yang kemudian diambil oleh jumhur atau mayoritas ulama, bahwasanya bagi makmum yang tidak sempat baca Al-Fatihah, maka dia mendapatkan rukhsah dan itu sudah mendapati apa? Sudah mendapati 1 rakaat bersama dengan imam. Tentunya ada ulama lain yang berpendapat ini enggak gitu. Tidak seperti ini, yaitu Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Muhalla menjelaskan kondisi yang seperti ini gitu kan. Tetap dia wajib menambah lagi 1 rakaat. Karena pendapatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah, Al-Fatihah ini wajib untuk setiap rakaat. Kalau ada makmum ketinggalan membaca Al-Fatihah itu di dalam rakaatnya, maka rakaat tersebut tidak didapatinya, tapi keutamaan berjamaah tetap dapat gitu loh. Keutamaan berjamaah untuk rakaat itu dapat. Nah, ini kan sebagian orang mengatakan nggak dapat rakaat ini, ya sudah tunggu aja imam sampai berdiri gitu loh. Nah, ini yang demikian ini salah sih tidak, cuma kurang tepat gitu loh. Kenapa kok dikatakan kurang tepat? Pahala rukuknya dia bersama imam lepas. Iya, memang nggak dianggap dia 1 rakaat, tapi dia dapat keutamaan rukuk bersama imam, dia dapat keutamaan i'tidal bersama imam, dia dapat keutamaan sujud nanti bersama imam, meskipun rakaat itu tidak dianggap sah gitu kalau memang ketinggalan. Nah, di sini antara mayoritas ulama dengan Imam Ibnu Hazm berbeda pendapat tadi tentang rukun Al-Fatihah ini. Imam Ibnu Hazm rahimahullah tetap menyatakan bahwasanya kalau dia tidak sempat baca Al-Fatihah, tambah lagi satu rakaat. Nah, jumhur ulama kalau dia mendapati rukuknya imam meskipun tidak sempat membaca Al-Fatihah itu sudah cukup. Ini mayoritas para ulama demikian.